Halo. Seperti pepatah Cina mengatakan, Seng Hong Leng Seng Keng Ching Hong Hang Ha Ha Ha, Ce Hang Heng Seng Meng Heng Tong. Yang artinya, teruslah bernapas meskipun tidak berguna, dan teruslah hidup meskipun beban orang tua. Ya, kurang lebih segitu artinya, anjay. Halo kaum rebahaners dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Vampir yang telah dirilis pada tahun 1987 kalau nggak salah ya. Film ini menceritakan tentang seorang vampir yang tiba-tiba bangkit dari kuburnya atau dari peti matinya dan menyebarkan teror. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya, bosku. Sebelum Anda mengklik video ini atau melihat video ini lebih dalam atau lebih jauh lagi, gue mau bilang sama kalian, kalau konten ini bersifat spoiler dan orang yang membawakan alur cerita ini sangat toksik anjir. Goblok. Di awal film atau di awal cerita kita akan diperlihatkan oleh orang yang bernama Master Yao dan muridnya yang bernama Ching Ching. Mereka baru saja pulang dari merantau. Gak tahu sih mereka kerja apa. 師傅啊，除咗你，仲有冇其他人？唔好摘啊！我留翻嚟做藥材嘅。 Dan Master Yao pergi mengambil air untuk mereka minum. Master Yao sendiri merupakan seorang biksu yang terkenal. Dan ketika sampai di sungai, dia bertemu dengan salah satu muridnya yang bernama Li. Dan Li sendiri merupakan salah satu murid yang sangat taat dan berbakti kepada gurunya. Gurunya berkata kepada Li kalau dia membawa seorang teman, dan Li pun sangat senang mendengarnya. Dan Li pun tidak mengetahui kalau yang dikenalkan oleh gurunya itu adalah seorang wanita. Li pun malah melakukan hal yang sangat membagongkan. Ching sangat marah kepada Li. Dia ingin memotong tangan Li. Tapi di sini Master Yao mempunyai ide, yakni dengan berpura-pura memarahi Li. Dan hal itu malah ketahuan oleh Ching Ching. Ching Ching pun malah tambah marah kepada mereka. Dan Master Yu punya ide lagi untuk berpura-pura lagi. Jadi pura-pura terus anjir. Dan akhirnya Li mengaku bahwa mereka itu berpura-pura. Mendengar hal tersebut, Ching Ching jadi marah kepada mereka berdua. Dan sebagai gantinya, Li harus mengepel lantai. Scene berpindah kepada Paman Chan. Paman Chan sendiri merupakan seorang Tao yang mahir dalam mengendalikan vampir. Dan tiba-tiba dia diserang oleh siluman rubah. Siluman rubah sendiri ingin mencuri salah satu vampir dari Paman Tao. Dan akhirnya Paman Tao berhasil mengalahkan rubah tersebut dengan menggunakan salah satu dari 7 pedang Kirigakure. Dia pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan ketika sampai di rumah, dia nampak kaget melihat muridnya yang tertidur pulas. Dia pun menemukan ide, yakni menyuruh vampirnya untuk memukul muridnya. Namun sialnya malah dia yang dipukul oleh vampir-vampir tersebut. Chiang yang merasa kasihan melihat gurunya dipukuli terus oleh vampir tersebut, menemukan ide. Dia membawa vampir tersebut ke dalam sebuah ruangan. Singkat cerita, Paman Tao kembali melakukan ritualnya. Dan Li memberitahu kalau Master Yu sudah pulang. Namun Paman Tao sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Dan sebenarnya Paman Tao tidak mau bertemu dengan Paman Yao. Dan ketika mereka hendak pulang, Li mengatakan kalau dia memasak makanan yang banyak untuk mereka. Lalu Paman Tao pun keluar dari kamarnya.
我入去睇下佢咯。哦，唔使啦，我哋翻過去先啦。唔好啦，我煮埋又話你唔舒服嘅。唔舒服唔食你早餐㗎。Dan mereka pun makan bersama dengan menggunakan meja yang terbuat dari bambu. Awalnya mereka makan dengan biasa-biasa saja, namun tiba-tiba malah mereka makan seperti anak kecil. Ya kalian tahu sendirilah anak kecil makan kayak gimana. 嚟食粥啊！嚟嚟。Lalu Paman Yao memutuskan untuk pulang, sementara Li disuruh gurunya untuk mencuci sepatunya. Dan keesokan paginya ketika Li sedang mengambil air untuk minum, dia kembali bertemu dengan Paman Yao dan Cing Cing. Li pun bertanya kepada mereka, "Kalian mau kemana sih?" Paman Yao menjawab bahwa mereka sedang mencari tanaman untuk obat-obatan. Dan Li menawarkan diri untuk menjaga mereka karena di sekitar sini banyak binatang buas. Dan mereka pun setuju. 去邊啊？上山採啊！青青啊，我抵諗啲，陪你哋去。我左望望，右望望。 Dan pada malam harinya Paman Yao kembali melakukan ritualnya, yakni memukul gendang untuk menghormati para dewa. Paman Tao yang melihatnya merasa kesal. Gangguan lagi. Lalu Paman Tao membuat alat untuk menutup telinganya. Dan di sini terungkap alasan Paman Tao membenci Paman Yao adalah karena Paman Yao sendiri merupakan tetangga yang sangat berisik. Dan tiap hari dia akan selalu memukul gendang itu. 真係煩啊！日頭夜後。師傅， Dan alat yang dibuat Paman Tao sendiri sama sekali tidak berfungsi. Dan Paman Tao memutuskan untuk membeli rumahnya dari Paman Yao. Tapi dia nggak mau anjir. 好煩啊！碗仔冇用，麵包。買屋。 Dan tanpa berlama-lama Paman Tao langsung menawar rumahnya Paman Yao. Tapi di sini Paman Yao sama sekali tidak mau menjualkan rumahnya. Dengan alasan kalau mereka adalah tetangga yang sangat baik. Dan uang sama sekali tidak bisa membeli tetangga. Tapi Paman Tao tidak kehabisan ide. Dia meminta boneka kepada Paman Yao. Paman Yao memberikan boneka tersebut. 好。試問緣分又點可以用金錢嚟？我放長雙眼睇你幾時死。當我頭先冇講嘅嘢啊！哦，係青青照我個樣做嘅。哦，你中意咪攞去咯。 Dan ternyata boneka tersebut akan digunakan Paman Tao untuk menyantet Paman Yao. Dan Paman Yao mulai merasakan efek dari santet tersebut. Tubuhnya pun mulai bergerak sendiri. Cing Cing yang melihatnya merasa aneh dengan Paman Yao. Ini guru gue kenapa sih kok gerak-gerak aneh gini ya? Mungkin itu dalam pikiran dia, cuman kita nggak tahu anjir. Dan yang lebih mengesalkan lagi, Paman Tao dipaksa untuk mencabut giginya sendiri. Dan Cing Cing pun berusaha untuk menyadarkan Paman Yao. Paman Yao sangat susah untuk dikendalikan. Dan Paman Yao mengatakan bahwa martabaklah obat terbaik untuk menyembuhkan kanker. Maksudnya santet. Aduh, bukan martabak anjir. Maksudnya bawanglah obat terbaik untuk menyembuhkan santet. Dan Cing Cing pun mengambil martabak. Dan Cing Cing pun mengambil bawang tersebut. Dan ternyata bawang pun mujarab untuk mengobati santet. Selama ini kita telah ditipu oleh dukun beranak yang mengatakan kalau kamu disantet, datang aja ke dukun. Dan dengan menggunakan bawang putih, kamu sudah bisa menyembuhkan santet. Anjay, malah jadi promosi. Cing Cing dan Paman Yao menyadari kalau mereka disantet oleh Paman Tao. Dan mereka pun pergi ke rumah Paman Tao. Dan benar saja, Paman Tao lah yang menyantet Paman Yao. 唔通佢臭到屎？ Paman Yao dan Cing Cing pun mendatangi rumahnya Paman Tao. Mereka membawa alat yang berbentuk kaca. Alat tersebut langsung diarahkan ke Paman Tao. Dan ternyata alat tersebut berfungsi untuk menyantet juga. Mereka ingin membalas dendam atas perbuatan dari Paman Tao. Dan Paman Yao menyerahkan semuanya pada Cing Cing.
玩啦啫嘛，玩啦唔得啊！唔好啊！青青，你放我師傅唔好玩啦！ Paman Tao nampak ketakutan, dan Paman Yao meminta Paman Tao untuk mengakui semuanya. Dan dia pun melepaskan santet tersebut dengan syarat dia harus meminum air minyak 1 galon. Anjay, banyak amat anjir. Minyak 1 galon. Bisa mati anjir. Bisa mabuk anjir. Goblok. 嘢，加落。咗少少咋？嚟，快啲！ Singkat cerita, keesokan paginya mereka kedatangan tamu. Tamu itu ialah saudaranya dari saudaranya dari saudaranya dari saudaranya Paman Tao, yaitu Paman Keren. Paman Keren ingin meminta beras ketan kepada Paman Tao dengan alasan bahwa saat ini mereka sedang membawa pampir. Paman Yao menyarankan untuk membuka tenda tersebut dengan alasan cuaca sangat bagus untuk penyerapan. 師兄，啊，一休大師，喂，同郭金官纏住麥斗網，莫非裏邊係？ 點解你唔拆咗個帳篷，等佢吸？師叔攞米啊！師兄， Dan pada malam harinya hujan pun turun. Nampak tinta yang menyegel peti pampir tersebut mengalami kelunturan. Paman Keren meminta peti tersebut lebih didahulukan untuk masuk. Tapi di sini ketua dari prajurit tersebut menolak. Dan hasilnya pampir tersebut malah bangkit dan menyerang mereka semua. Dan pampir tersebut menggigit semua orang dengan menggunakan giginya yang sangat busuk dan bau. Ya kan, jarang gosok gigi anjir. Paman Keren sendiri tak luput dari gigitan pampir tersebut. Melihat hal itu, pimpinan dari para prajurit ini membawa kabur putra mahkota dari kerajaan Cina. Dia menuju ke rumah Paman Tao dan Paman Yao. 皇叔，對唔住。 Dan dia menceritakan semuanya kalau pampir tersebut telah lepas dari kandangnya. Bukan, maksudnya pampir tersebut telah lepas dari... Maksudnya pampir tersebut telah lepas dari peti matinya. Dan tanpa basa-basi, dengan menggunakan Hirei Senjutsu, mereka langsung menuju ke lokasi. Dan ternyata ketika mereka sampai di lokasi, mereka tidak menemukan apa-apa. Ketika mereka memasuki tenda, dia melihat Paman Keren membunuh rekannya sendiri. Paman Keren berkata kalau orang ini telah tertular virus pampir. Dan tanpa basa-basi, Paman Keren juga membunuh dirinya sendiri. Dia berkata kalau dia tidak ingin orang lain tertular virus ini. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Li dan Cincing sedang berusaha untuk mengobati putra mahkota dari kerajaan Cina. Ya, dia tadi kan sempat dipegang oleh pampir tersebut. 淨係得翻咁多啫。唔該，幫我開埋佢啊！得，冇問題。 Dan tiba-tiba dari arah kejauhan, 3 orang pampir mendekati rumah mereka. Pampir tersebut merupakan pampir yang tertular virus pampir. Anjay. Dan mereka pun mulai panik. Dan tiba-tiba secara mengejutkan, pimpinan dari para prajurit ini berubah menjadi pampir. Dan dia pun berubah menjadi gila. Ternyata selama ini dia telah terinfeksi virus pampir. Karena hal tersebut sampai membuat Li dan Cincing ketakutan. Ditambah lagi, mereka harus mengatasi ketiga orang pampir yang ada di luar. Li dan Cincing pun berusaha untuk melawan pampir tersebut. Ditambah lagi, mereka harus melindungi putra mahkota dari kerajaan Cina. Dan Li dengan tingkah konyolnya berhasil menghibur kita. Maksudnya berhasil menghindari serangan pampir tersebut. 呢度3個，你是但揀個。冇問題。 Anjir, pampirnya malah ditutup pakai lemari. Dan mereka berdua pun menyamar menjadi pampir untuk menghindari serangan dari pampir tersebut. Tapi mereka malah ketahuan.
Dan untunglah Paman Yao dan Paman Tao pulang ke rumah. Dan dengan mudahnya mereka mengalahkan ketiga pampir tersebut. Tapi itu bukan kejutannya. Pampir yang sebenarnya sedang bersembunyi dan mengincar mereka. Dan secara mengejutkan, pampir tersebut tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Paman Tao dan Paman Yao bersatu untuk mengalahkan pampir tersebut. Namun pampir tersebut bukan kaleng-kaleng. Dia mampu mengatasi semua serangan, termasuk pedangnya dari Paman Tao. Itu semua tidak mempan di hadapan pampir ini. Dan Paman Tao mempunyai ide. Dia menutup pampir tersebut dengan menggunakan bola tasbih. Dan pampir itu lari keluar. Setelah pampir itu pergi keluar rumah, mereka pun mempersiapkan semuanya. Li disuruh Paman Tao untuk pergi ke kamar mayat. Dan Li membuat jebakan, yakni dengan menggunakan permen. 唔該，你幫下手啊！裏面冇事嘛？我哋冇事啊，大師。咁咪小心啲啊！ Dan ketika dia mengobati putra mahkota dari kerajaan Cina, dia mendengar suara aneh. Dan suara itu berasal dari bawah. Ketika dia mendengarnya, dia ditarik oleh pampir tersebut. Dan untunglah Paman Yao dan Paman Tao datang untuk membantu Li dan Cing Cing. Dan mereka pun bertarung dengan pampir tersebut. 家樂，快攞蘆葦水陪佢！ Dan dengan kekompakan dan kerjasama dan didorong dengan keinginan luhur, mereka berhasil melumpuhkan pampir tersebut. Mereka memasukkan racun ke dalam mulut pampir tersebut. Hal ini bertujuan agar pampir tersebut cepat mampus atau mati. Ya sebenarnya sih pampir itu udah mati, cuman ya dibunuh lagi anjir. Dan hal itu membuahkan hasil. Pampir tersebut meledak. Tamat? Belum. Cek. Halo. Nah, ini baru tamat. Tamat? Ya udah sih kalau udah tamat.